Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang, ya. Tadi pembahasan yang pertama adalah bertabarruk atau mencari atau minta keberkahan pada diri atau fisik Rasulullah SAW, dan ini pendapat yang lebih kuat bahwa hanya berlaku ketika beliau masih hidup dan hanya khusus bagi beliau saja, ya. Adapun orang-orang selain beliau di antara kaum muslimin, maka tidak disyariatkan kita bertabaruk dengan fisiknya, dengan sisa-sisa tubuhnya, ya. Nanti beda ceritanya kalau kita mencarikan mengharapkan keberkahan dari doanya misalnya, ini boleh, ya. Tapi kalau dari fisiknya, sisa-sisa minumnya, air liurnya dan sebagainya, ya, kita bisa lihat mungkin di sebagian video, ya, orang-orang ngantri bawa botol air, ya, kemudian oleh sebagian ulamanya diludahin, ya, mantri orang-orang, ya. Maka ini tidak disyariatkan kecuali hanya kepada Rasulullah SAW, karena para sahabat tidak pernah melakukannya, ya. Lain cerita kalau air itu dia bacakan ayat-ayat, maka ini adalah keberkahan dari Al-Quran. Dia baca Al-Fatihah, dia tiupkan, maka ini boleh. Tapi kalau sekedar ludahnya saja, maka seolah-olah ludahnya berkah seperti ludahnya Nabi SAW, ya. Nah, ini wallahu a'lam, ya, para sahabat tidak pernah mengerjakan yang demikian. Nah, ini berkaitan dengan orang selain Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan bagian fisik Rasulullah setelah meninggalnya? Ya, ada di sebagian katanya ada rambut Rasulullah SAW, ada katanya baju Nabi SAW, sandalnya dan sebagainya. Nah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua berita, semua pernyataan, ya, mengenai hal-hal yang terdahulu di dalam Islam itu hanya bisa diterima kalau jalur periwayatannya itu kuat, valid. Dan inilah salah satu kelebihan dalam agama kita, agama Islam, yang tidak ada dalam agama-agama yang lain, ya. Itulah namanya sanad, jalur periwayatan. Hadis yang misalnya hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, diceritakan lagi, dikabarkan lagi oleh orang setelahnya. Ada nama-namanya, runtutannya sampai dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitabnya. Runtutan dari Umar, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke Imam Bukhari, itu ada nama-namanya. Orangnya diperiksa satu-satu. Oh, ini orangnya soleh, jujur, amanah, ya. Oh, ini orangnya gampang lupa, lemah hadisnya, ya. Ini orangnya pembohong, wah, sudah, ini lebih lemah lagi hadisnya. Nah, berkaitan dengan barang-barang peninggalan Nabi SAW, maka kita harus mengecek, memeriksa adakah sanadnya, ya. Karena sanad itu bagian dari kekhususan dari agama Islam, ya. Al-isnadu minad-din, kata para ulama. Sanad itu, isnad itu bagian dari agama Islam, ya. Kita bisa bedakan mana Al-Quran, mana hadis Nabi, karena ada sanadnya, ada yang menceritakannya, meriwayatkannya. Berbeda dengan agama lain, orang-orang Nasrani misalnya, dia tidak bisa bedakan di dalam kitabnya mana yang masih benar-benar firman Allah, mana yang perkataan Nabi Isa, mana yang perkataan orang-orang setelah Nabi Isa, campur baur di situ. Mana yang dibuat-buat, tidak bisa dibedakan, ya. Tapi kita Islam ada sanad, ya. Sanad itu bagian dari agama. Kata salah seorang ulama, Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a.
Kalaulah bukan karena adanya sanad, niscaya orang tuh bisa ngomong apa saja. Oh, ini sunnahnya begini, ada hadisnya begini. Periksa hadisnya, ada tidak sanadnya? Oh, tidak ada, hadis palsu. Kalau tidak bisa, kalau tidak ada sanad, orang akan bebas semaunya mengarang-arang dalam agama. Namun Islam, di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, para kaum muslimin yang terdahulu Allah berikan kekuatan hafalan yang kuat. Ya. Saya mendapatkan ini dari fulan, kemudian saya ceritakan kepada fulan lagi, fulan menceritakan ke fulan, kemudian fulan yang terakhir ini imam ahli hadis misalnya, Imam Muslim, dia mencatat di bukunya. Ini diriwayatkan dari Umar, dari anaknya Ibnu Umar, dari Nafi, dari Abdullah bin Sirin misalnya. Kemudian dari seterusnya sampai kepada dirinya. Dia sebutkan nama gurunya yang mengajarkannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang-barang peninggalan Rasulullah SAW yang diklaim itu milik Nabi SAW, ya, sepengetahuan saya sampai saat ini tidak disebutkan ada sanadnya. Itu dari siapa dulu? Yang nyimpan rambut itu siapa? Apakah Ummul Mukminin Aisyah misalnya, kemudian dititipkan ke siapa, ada siapa lagi? Ya, sebagian istri Nabi juga menyimpan rambut beliau. Ummu Salamah, istri beliau, itu menyimpan rambut beliau. Kalau ada orang yang sakit, beliau ambil air untuk yang sakit, beliau keluarkan rambut Rasulullah, dicelupkan, dikasihkan minum kepada yang sakit. Tapi ini jelas, dia tahu ini rambut Rasulullah karena istrinya. Nah, kemudian kalau ada rambut sekarang, ada katanya rambut Rasulullah, dari siapa ini? Ke siapa diserahkan, diwariskan, kepada siapa lagi diwariskan? Ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau belum ada sanadnya maka kita tidak bisa menjamin itu benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menyatakan itu bohong juga tidak bisa, ya. Khawatir memang benar, tapi menyatakan itu benar tidak bisa juga karena tidak terbukti secara periwayatannya dari siapa. Wallahu a'lam, ya. Nah, berkaitan dengan tadi, ini kayaknya satu poin tapi agak lama, ya. Mengenai perbedaan pandangan, bertabaruk dengan orang-orang soleh, ya, selain Nabi SAW, karena mereka adalah para ulama, sementara para ulama adalah pewaris para nabi. Maka hadis ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Tapi hadis ini ada sambungannya. Apa yang diwariskan para nabi itu? Para ulama itu mewarisi apa? Apakah semua hukum yang berlaku kepada Nabi SAW berlaku untuk para ulama? Tidak, jelas sekali tidak. Rasulullah boleh nikah lebih dari 4. Ulama boleh tidak lebih dari nikah dari 4? Lebih dari 4? Lebih dari 1 boleh? Kalau itu bilang tidak boleh. Nabi boleh nikah lebih dari 4. Para ulama tidak boleh. Terikat dengan hukum. Bagi kaum muslimin maksimal 4, kecuali ada yang meninggal 1 nikah lagi, meninggal 1 nikah lagi, sampai 9, 10 tidak masalah. Tapi yang maksimal tergabung itu 4. Nabi SAW dan ahli bait beliau, keluarga beliau haram menerima sedekah. Sedekah yang sunnah, sedekah yang wajib, zakat haram, tidak boleh. Sampai cucu beliau Al-Hasan atau Al-Husain mengambil buah-buahan zakat, sedang dikunyah oleh Rasulullah, dikeluarkan karena keluarga kita haram untuk menerima, mau makan sedekah zakat. Banyak hukum-hukum yang lain Rasulullah berbeda dengan umatnya, ada kekhususan beliau, ya. Rasulullah SAW, kalau kita baca hadis yang sahih, beliau kalau setelah tidur bangun mau langsung sholat boleh, tidak perlu berwudu lagi. Kenapa kata Rasulullah? Karena sesungguhnya mataku tidur tapi hatiku tidak pernah tidur. Jadi Rasulullah senantiasa terjaga hatinya. Beda dengan kita bangun subuh-subuh langsung ke masjid, apakah wudu? Tidak sah salatnya, ya. Maka tidak semua hukum yang berlaku kepada Rasulullah
berlaku kepada umatnya, bahkan para ulama. Maka hadis itu ada sambungannya, ya. Ada ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Apa maksudnya? Para nabi, bapak dan ibu sekalian, nabi manapun, ya, Nabi Muhammad dan sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Daud, kalau mereka meninggal, hartanya tidak jadi harta waris, hartanya disedekahkan. Karena itulah dalam riwayat sejarah nanti ada terjadi kisah Fatimah binti Rasulullah SAW ketika ayahnya sudah wafat. Dia datang kepada Abu Bakar, ada sebidang tanah atau beberapa bidang tanah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Fatimah bertanya mengenai hak warisnya. Maka Abu Bakar menyampaikan hadis bahwasanya para nabi mereka tidak mewariskan. Apa yang mereka tinggalkan menjadi sedekah dibagi-bagikan untuk kaum muslimin. Ya. Ini kekhususan para nabi. Mereka tidak mewarisi harta peninggalannya menjadi sedekah, ya. Kemudian sambungan hadis itu, wal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma. Para nabi tidak mewariskan dinar, dirham, harta, ya. Mereka hanya mewariskan ilmunya. Para ulama mewarisi ilmunya. Dan itu pun tidak semua ulama. Kalau ulama yang dia banyak mengarang-ngarang sendiri, ya ini bukan ulama sebenarnya. Ulama yang sejati, yang dia sampaikan adalah apa yang diajarkan oleh ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini baru pewaris Nabi, ya. Jadi yang diwarisi oleh para ulama adalah ilmunya, ilmu agama ini, syariat ini, ajaran Islam. Ya, itu yang mereka warisi. Adapun hukum yang berkaitan dengan keberkahan diri Rasulullah SAW, ini para ulama sudah sepakat bahwa ini khusus untuk beliau saja, ya. Nah, ini yang pertama, baru satu poin. Kita tambah mungkin beberapa poin lagi. Yang kedua, di antara tabarruk atau mencari keberkahan yang disyariatkan yaitu dengan melakukan berbagai amalan soleh. Apapun itu, sholat mengandung keberkahan, puasa mengandung keberkahan, membawa kebaikan, ya. Membaca Al-Quran, bersedekah, semua akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Amal soleh apapun, ini yang disyariatkan, ya. Kemudian juga di antara tabarruk yang disyariatkan yaitu kita mencari keberkahan dengan melakukan amal ibadah di tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya, di depan Ka'bah, ya. Salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 dari salat di masjid yang lain. Salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat dari salat di masjid yang lain. Makanya kalau umroh ke Makkah dan Madinah, usahakan banyak-banyak sholat, jangan banyak-banyak belanja. Di mana? Rupanya bukan di pelataran tawaf, ya, sudah di toko-toko setiap hari. Oh, ini untuk anak, ini untuk besok, untuk apa? Adik-adik, ini untuk tetangga. Ada lagi besok yang belum dapat, cari lagi, ya. Tempat-tempat yang memiliki keutamaan, ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjidil Aqsa. Salat Masjidil Aqsa 500 kali lipat dari salat di masjid yang lain. Dan di sini yang dimaksud adalah melakukan amal-amalan yang disyariatkan, bukan misalnya tiang Masjidil Haram diusap-usap, ya Allah lapangkanlah rezekiku misalnya, ya. Ada sebagian orang bawa KTP, fotokopi mungkin, ya, fotokopi KTP ditaruh di depan kuburan makam Nabi SAW, ya, ditaruh ini. Ada hajatnya mungkin, wallahu a'lam, ya. Bukan itu maksudnya, ya. Berdoa misalnya di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, di Raudhah, ya,
Itu yang disyariatkan ya. Bukan misalnya ada juga sebagian ceritakan kain penutup Ka'bah itu di sengaja bawa gunting, digunting sedikit. Ini berkah, tabarruk. Ya, kain kiswah penutup Ka'bah. Bukan ya. Bukan itu yang dimaksud ya. Tapi dengan melakukan amalan-amalan yang disyariatkan. Kemudian juga yang termasuk tabarruk yang disyariatkan yaitu dengan melakukan amalan-amalan di waktu-waktu yang utama. Nah, ini sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan ya. Keberkahannya berkali lipat, pahala ganjarannya juga berkali lipat. Kemudian di antara masa-masa waktu-waktu yang amalan yang paling utama 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ini masih sebagian kaum muslim masih melalaikan ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 hari bulan Zulhijjah karena Rasulullah mengatakan dia waktu yang paling utama yang ada di dunia, dari hari-hari yang ada di dunia. Itu lebih utama dari 10 malam Ramadan yang terakhir. Tapi banyak kaum muslimin yang lalai hari-harinya, 10 hari itu ya. Tapi kalau per satu malamnya, malam yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar ya, malam Lailatul Qadar. Tapi kalau 10 hari secara keseluruhan, itu yang paling utama adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Makanya amal di tanggal 1 sampai 10 itu semuanya amal yang paling utama. Mau puasa, mau zakat, ya, nyembelih kurban, puasa Arafah, ya, dan sebagainya. Kemudian kalau perharinya, contohnya di sepertiga malam yang terakhir, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampun, siapa yang minta berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta akan aku beri. Sepertiga malam yang terakhir, kira-kira mungkin dari jam 2 perkiraan, ya, jam 2 dan seterusnya sampai menjelang subuh, ya. Kemudian mungkin ini yang terakhir, ya. Di antara tabarruk mencari keberkahan yang disyariatkan yaitu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang Allah jadikan keberkahan di dalamnya. Allah sebutkan keberkahan. Di antaranya apa? Contohnya minyak zaitun yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Allah jadikan keberkahan di dalamnya. Contohnya apa? Madu. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa pada madu itu terdapat syifa, kesembuhan dari penyakit-penyakit. Ya. Di antaranya juga habbatus sauda. Kalau yang sudah sering konsumsi herbal tahu ya. Habbatus sauda atau disebutnya jinten hitam kalau bahasa Indonesia ya. Biji-bijian yang warnanya hitam. Dan di antaranya juga adalah yaitu air zam-zam. Air zam-zam. Ya, ini air yang sangat penuh dengan keberkahan ya. Dan keberkahannya akan terus ada walaupun dia ada di Indonesia. Air zam-zam dibawa ke Indonesia, tetap dia mengandung keberkahan ya. Nah, ini beberapa hal yang tabarruk yang disyariatkan ya. Adapun dengan tadi ya, mengusap-ngusap bangunan-bangunan yang dianggap memiliki keutamaan, Masjidil Haram atau makam Rasulullah, diusap-usap segala macam, maka ini termasuk hal-hal yang tidak disyariatkan. Apalagi makam selain Rasulullah SAW. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pembahasan mengenai mencari keberkahan pada malam hari ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz yang disampaikan. Mungkin banyak dari kita semuanya baru dengar nih bahwa ternyata